Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Bimantoro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ringkasan materi pengantar bisnis. Yang pertama itu ada fungsi planning dan organizing perusahaan. Fungsi perencanaan atau planning merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penetapan berbagai tujuan di awal, penetapan strategi, serta penetapan berbagai langkah operasional secara rinci yang akan memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya ada landasan teori peran manajer dalam mengelola perusahaan. Di sini ada berbagai landasan teori menurut Chamberlain, Wells, dan kawan-kawan. Lalu ada menurut Russell L. Ackoff. Intinya sama seperti pengertian yang di awal. Lanjut saja ke hierarki perencanaan. Yang pertama ada penentuan tujuan perusahaan, yang kedua strategi perusahaan, yang ketiga rencana untuk implementasi strategi seperti anggaran, kebijakan, program, dan lain-lain. Jadi hierarki ini seperti susunannya ya. Lalu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai situasi persaingan sehingga dijadikan dasar untuk berkompetisi. Analisis SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Analisis SWOT ini dilakukan untuk menilai situasi persaingan. Jadi kita untuk mengetahui sebelum membuat usaha itu kita harus mengetahui persaingan usaha yang kita bentuk itu seperti apa, jenis usahanya. Jadi kita harus tahu strength-nya, weakness-nya, opportunity, sama threats-nya. Lalu ada jenis rencana. Jenis rencana atau jenis perencanaan ya, planning itu ya. Yang pertama ada rencana jangka panjang lebih dari 5 tahun. Yang kedua rencana jangka pendek 1-3 tahun. Yang ketiga, standing plan, yaitu rencana berkelanjutan atau rencana yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang sering terjadi seperti aturan kebijakan SOP. Yang keempat, single use plan, yaitu mengembangkan rencana untuk mengatasi masalah yang tidak terprogram seperti proyek. Nah, itu ada beberapa jenis perencanaan ya. Lalu selanjutnya fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi yang dijalankan untuk membantu manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan yang lain sehingga tujuan perusahaan tercapai. Lalu ada proses pengorganisasian. Yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua departementalisasi, yang ketiga pengembangan hierarki organisasi dengan tujuan mengatur pertanggungjawaban ke dalam masing-masing manajemen. Jadi proses pengorganisasian ini adalah proses pembentukan organisasinya sebelum melakukan pekerjaannya gitu. Jadi yang pertama tuh pembagian pekerjaan, dibagi-bagi ke tiap orang yang ada di organisasinya. Terus departementalisasi ini difokuskan lagi berapa orang di bagian departemen ini dan yang lainnya. Terus pengembangan hierarki organisasi dengan tujuan mengatur pertanggungjawaban. Ini pengembangannya lagi untuk diberikan pertanggungjawaban ke dalam masing-masing manajemennya. Lanjut di materi selanjutnya ada fungsi leading dan controlling. Fungsi leading merupakan pengambilan keputusan mengadakan komunikasi agar saling ada pengertian antara pemimpin dan karyawan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan pada karyawan, memilih orang yang menjadi karyawan, memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap karyawan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi itu untuk fungsi leading atau pengertian fungsi leading.
Selanjutnya ada pengertian controlling. Menurut Robert J. McClure, pengawasan atau controlling yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Jadi itu adalah pengertian dari controlling. Selanjutnya ada prinsip-prinsip controlling. Yang pertama itu ada pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Yang kedua, fungsi pengawasan harus dipahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, standar unjuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Selanjutnya, manfaat controlling. Bila fungsi controlling dilaksanakan dengan tepat, organisasi akan memperoleh manfaat, yaitu berupa yang pertama, dapat mengetahui sejauh mana program yang sudah dilakukan oleh staf. Kedua, dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Yang ketiga, dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keempat, untuk menjadi dukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan. Selanjutnya, yang pertama ada penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan. Kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Empat, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Itu adalah proses untuk melakukan controlling. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Baik, pengertian manajemen pemasaran secara umum adalah proses merencanakan, penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan supaya dapat tercapainya target atau tujuan perusahaan secara lebih efisien dan efektif. Tujuan manajemen pemasaran yang pertama itu menciptakan permintaan. Jadi menciptakan permintaan ini membuat cara terencana untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang. Lalu yang kedua ada keputusan pelanggan. Lalu yang ketiga ada pangsa pasar atau market share. Yang keempat ada peningkatan keuntungan. Yang kelima, pencitraan produk yang baik di mata publik. Yang keenam, menciptakan pelanggan baru. Yang ketujuh, memuaskan pelanggan. Lalu ada konsep manajemen pemasaran. Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan atau industri. 5 konsep manajemen pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran. Yang kelima konsep pemasaran kemasyarakatan. Lalu ada karakteristik manajemen pemasaran. Yang pertama itu berorientasi pada pelanggan. Jadi semua kegiatan bisnis harus diarahkan untuk menciptakan dan memuaskan pelanggan. Semua keputusan pemasaran harus dibuat berdasarkan dampaknya terhadap pelanggan. Konsumen menjadi sasaran inti pada semua bisnis. Yang kedua ada riset pasar. Program riset pasar yang teratur dan sistematis diperlukan untuk mengikuti perkembangan pasar
Selain itu, inovasi dan kreativitas diperlukan untuk mengembangkan produk sesuai ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, membuat rencana pemasaran. Jadi, konsep pemasaran yang membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada tujuan untuk pemasaran. Strategi pemasaran yang solid adalah dari rencana pemasaran yang ditulis dengan baik. Selanjutnya yang keempat, pemasaran yang sistematis. Jadi, pemasaran sistematis itu membuat rencana pemasaran dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui kepuasan pelanggan. Lalu kepuasan yang kelima adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah istilah yang sering digunakan dalam pemasaran. Tujuannya itu untuk memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang melalui kepuasan. Selanjutnya adalah fungsi utama manajemen pemasaran. Yang pertama itu fungsi pemrosesan. Fungsi pemrosesan adalah fungsi ialah proses pengelolaan suatu barang menjadi barang yang mendapat nilai tambah. Lalu yang kedua ada fungsi pengangkutan atau distributor. Fungsi ini ialah proses memindahkan produk dari satu tempat ke tempat lainnya. Maksudnya distributor itu adalah dari tempat yang si produsen buat ke tempat distributor, ke tempat penyalurnya. Lalu yang ketiga, fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan dalam manajemen pemasaran adalah proses penyimpanan produk yang telah dibeli sebagai persediaan agar mampu terhindar dari resiko kerusakan ataupun resiko lainnya yang memungkinkan terjadi. Lalu ada fungsi penyediaan sarana. Pengertian dari fungsi penyediaan sarana adalah kegiatan yang mampu memperlancar kegiatan operasional pemasaran. Perencanaan manajemen pemasaran. Rencana pemasaran adalah proses penentuan pendekatan komprehensif yang jelas kepada keinginan konsumen. Pengembangan rencana pemasaran perlu memperhatikan beberapa unsur berikut. Yang pertama ada unsur riset pemasaran, yang kedua riset penjualan, yang ketiga sistem informasi pemasaran, yang keempat peramalan penjualan, yang kelima rencana pemasaran, yang keenam evaluasi. Materi selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Yang pertama, pengertian MSDM. Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia atau tenaga kerjanya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Jadi bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada dengan baik. Selanjutnya ada tugas pokok manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Tugas pokok MSDM yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan, seleksi, wawancara, dan penempatan sejumlah tenaga kerja baru. Jadi di sini kita melakukan pengawasan mulai dari penerimaan SDM yang ada. Yang kedua, mengkoordinasi tenaga kerja yang berbakat dan memiliki keahlian sesuai yang diharapkan perusahaan. Yang ketiga, menghubungkan pihak manajemen dengan tenaga kerja. Lalu yang keempat, memberi pelayanan kepada tenaga kerja. Terus memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan perusahaan, melakukan pengawasan terhadap kinerja tenaga kerja khusus dan juga staf pendukung, lalu mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai ketenaga kerjaan. Selanjutnya itu ada peran manajemen sumber daya manusia. Peran karyawan bagi sebuah perusahaan berupa
keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Karyawan adalah mereka yang bekerja pada orang lain dengan menjual jasa mereka, yaitu berupa waktu, tenaga, dan pikiran untuk perusahaan, dan dapat kompensasi dari perusahaan tersebut berupa gaji atau upah. Di sini terjadi sebuah ikatan atau kontrak mengenai hak dan kewajiban masing-masing karyawan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua rekrutmen seleksi, yang ketiga pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi, yang keempat promosi, yang kelima pemindahan dan pemisahan. Selanjutnya ada tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada mendesain struktur dan tugas dalam organisasi. Tugas ini dimulai dengan mengidentifikasi masing-masing pekerjaan dalam perusahaan dan keterampilan, serta kompetensi masing-masing tenaga kerja, sehingga mereka dapat ditempatkan di departemen dan pekerjaan yang tepat. Lalu mengorganisasikan sumber daya. Dalam tugas ini, tanggung jawab manajemen SDM adalah menganalisa kebutuhan akan tenaga kerja, pengadaan karyawan baru, termasuk pemasangan pengumuman lowongan kerja, wawancara, tes, dan pengelolaan kontrak kerja, dan juga mengembangkan kemampuan dan orientasi tenaga kerja, pemberhentian, pensiun, dan pengunduran diri. Yang ketiga, menilai kinerja karyawan. Tugas ini termasuk melakukan monitor dan evaluasi sehingga ditemukan apakah terdapat kemajuan atau justru kemunduran dalam organisasi karena kinerja tersebut atau kinerja karyawannya. Yang keempat, mengembangkan karyawan. Tanggung jawab yang harus dipenuhi manajemen SDM dalam hal ini adalah mempersiapkan dan mengadakan pelatihan, pembinaan, dan bahkan pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan karyawan dan mengembangkan karirnya. Selanjutnya yang kelima, mengatur penghargaan untuk karyawan. Yang ini adalah bagaimana departemen dapat membangun sistem pemberian upah yang adil sesuai dengan apa yang telah dikerjakan karyawan. Sistem penghargaan ini diberikan dengan cara pemberian insentif tertentu dengan atau pembagian untung yang diberikan berdasarkan kinerja, kontribusi, atau kompetensi. Jadi mengatur penghargaan ini kita menyiapkan penghargaan atau memberi plus pada karyawan yang memiliki kontribusi lebih kepada perusahaan. Lalu ada pendekatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada pendekatan mekanis atau klasik. Jadi perkembangan di bidang industri dengan penggunaan mesin-mesin dan alat-alat elektronik. Yang kedua ada pendekatan paternalism atau paternalistik. Dengan adanya perkembangan pemikiran dari para pekerja yang semakin maju, dari para pekerja yang menunjukkan mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen atau pimpinan perusahaan, menyimbangkan dengan kebaikan untuk para pekerja. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemimpin perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Jadi paternalisme ini konsep yang menganggap manajemen adalah sebagai pelindung terhadap karyawan, bukan dari pihak lain. Lalu pendekatan sistem sosial. Maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial, yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Setiap ada permasalahan,
maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan resiko yang paling kecil. Selanjutnya, proses tahapan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Yang pertama ada recruitment, selanjutnya ada maintenance, selanjutnya ada development atau pengembangan. Materi yang selanjutnya adalah manajemen operasi dan produksi. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Yang pertama ada keuangan, yang kedua strategi, lalu yang ketiga itu ada operasi. Operasi itu berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol keseluruhan dari semua kegiatan dalam organisasi. Yang keempat ada desain produk. Lalu yang kelima manajemen rantai pasokan. Yang keenam mengelola kualitas. Lalu yang ketujuh perkiraan permintaan. Berfokus pada kebutuhan pelanggan, yaitu salah satu fungsi utama manajemen operasi. Manajer operasi yang baik memastikan bahwa pelanggan mendapatkan nilai layanan terbaik, artinya menerima apapun yang mereka inginkan secara cepat dan tepat waktu. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen operasi. Yang pertama ada perencanaan sistem produksi, yang kedua pengendalian produksi, yang ketiga sistem informasi dan produksi. Perencanaan sistem produksi ini berisikan tentang yang pertama itu menentukan lokasi produksi, yang kedua penentuan tata letak fasilitas pabrik, yang ketiga perencanaan lingkungan kerja, yang keempat persoalan standar. Lalu pengendalian produksi ini berisikan pengendalian bahan baku, pengendalian biaya produksi, pengendalian tenaga kerja, pengendalian kualitas, dan pemeliharaan. Lalu sistem informasi dan produksi yaitu berisikan struktur organisasi produksi atas dasar pesanan, lalu mass production. Selanjutnya pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi adalah proses yang melibatkan perencanaan, organisasi, arah, dan pelaksanaan kegiatan produksi untuk mendapatkan tujuan akhir, yaitu berupa solusi dan proses produksi untuk mengubah koleksi bahan baku produk jadi. Selanjutnya, manajemen produksi sebagai penyatuan 6M. Yang pertama itu ada manusia, uang, mesin, material, metode, pasar. Selanjutnya ada fungsi manajemen produksi. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu adalah keterkaitan dan pengorganisasian kegiatan produksi yang akan dilakukan dengan dasar waktu atau periode tertentu. Lalu ada proses pengelolaan. Adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mengelola masukan atau input. Yang ketiga ada jasa penunjang. Merupakan saran yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan, sehingga proses pengelolaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan. Merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga maksud dan tujuan untuk penggunaan dan pengelolaan pada kenyataannya dapat ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama, keputusan dan kebijakan mengenai desain. Yang kedua, kebijakan atau keputusan mengenai transformasi. Yang ketiga, keputusan atau kebijakan mengenai perbaikan. Selanjutnya ada aspek-aspek manajemen produksi. Yang pertama ada perencanaan produksi.
Yang kedua, ada pengendalian produksi. Yang ketiga, pengawasan produk. Tujuannya adalah agar hasil produksi sesuai dengan apa yang diharapkan dan dengan biaya yang optimal. Materi selanjutnya yaitu manajemen resiko. Pengertian manajemen resiko. Manajemen resiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya resiko perusahaan. Tujuannya adalah untuk melindungi perusahaan. Yang kedua, mendorong manajemen agar proaktif. Yang ketiga, membantu pembuatan kerangka kerja. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Yang kelima, sosialisasi manajemen risiko. Yang keenam, meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, fungsi manajemen risiko. Fungsinya yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga itu pengendalian. Lalu manfaat dari manajemen risiko adalah yang pertama, berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah yang rumit. Yang kedua, melanjutkan pertumbuhan perusahaan. Ketiga, menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah. Yang keempat, menstabilkan pendapatan perusahaan. Yang kelima, memudahkan estimasi biaya. Lalu macam-macam manajemen risiko. Manajemen risiko macam dari manajemen risiko yang pertama adalah manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen yang didasarkan pada terjadinya permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal. Faktor internal itu jadi berupa operasionalnya. Lalu manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Jadi bagaimana kita ini menyiapkan atau mempersiapkan bila ada kondisi yang tak terduga sehingga mengurangi kemampuan untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada manajemen hazard. Manajemen hazard adalah jenis manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan gulung tikar. Selanjutnya ada manajemen risiko finansial. Adalah manajemen yang fokusnya pada keuangan perusahaan. Selanjutnya, tahapan-tahapan manajemen risiko. Yang pertama itu mengidentifikasi risiko, yang kedua menganalisa risiko, yang ketiga pemetaan risiko, yang keempat pengelolaan risiko, yang kelima monitor dan pengendalian risiko. Selanjutnya, karakteristik manajemen risiko yang baik. Karakteristik yang pertama itu bisa memanage keuangan, membuat planning, memulai beradaptasi dan fleksibel, berani mengambil risiko, mengenal pelanggan, selalu terorganisir, memulai hubungan dengan jaringan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.